Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di awal pagi hari ini sebelum kita mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya, kita awali dengan tanda pengenalan khusus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu atas segala rahmat dan berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, serta hari baru yang Kau berikan kepada kami di masa prapaskah, masa pertobatan ini. Pada hari ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon suara Kudus-Mu atas setiap kami, agar sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini senantiasa membawa sukacita, kebahagiaan dalam tugas, karya, dan keputusan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu, melalui Tuhan yang berkuasa, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mengenal Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga anak manusia akan menjadi tanda untuk orang-orang zaman ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang dari generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus berbicara kepada banyak orang yang datang mengerumuninya. Dan Yesus katakan, angkatan ini atau orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka meminta tanda. Dan ketika Yunus mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe, seluruh kota bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka meninggalkan kejahatan. Mereka meninggalkan hal-hal duniawi dan memohon belas kasih, pengampunan yang datang dari Allah. Dan Allah tidak tinggal diam. Allah menanggapi dan memberikan rahmat, pengampunan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah selalu membuka pintu kerahiman, pintu pertobatan bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, kepada setiap orang yang mau berubah, kepada setiap orang yang mau kembali kepada jalan yang benar. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sangat tegas dalam bacaan Injil menegur mereka kepada orang zaman ini yang menuntut tanda. Padahal Yesus sendiri adalah tanda dari atas segala tanda. Dia melebihi Yunus, dia melebihi Nabi Salomo yang bijaksana,
Dan tanda dalam diri Yesus adalah karya besar dari Allah untuk penyelamatan umat manusia. Yesus menjadi tanda kehadiran Allah bagi angkatan ini, bahwa mereka harus mendengarkan Dia, mereka harus datang kepadanya dan selalu memohon belas kasih, pengampunan dari Allah. Dalam masa prapaskah ini kita diajak untuk selalu berbalik kepada Tuhan. Kita adalah manusia yang lemah, kita adalah manusia yang berdosa, yang seringkali jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama. Maka selama masa prapaskah, masa di mana kita mau membaharui hidup kita dengan Tuhan Allah di dalam diri sesama, dengan saling mengasihi, dengan saling menghormati, memberi sedekah, dan juga kita diajak untuk berpantang dan berpuasa selama 40 hari, dan kita boleh nanti akan memasuki masa-masa suci di mana kita akan merayakan pesta kemenangan, pesta keselamatan, pesta kebangkitan di dalam pesta Paskah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertobatan bukan sekedar doa atau puasa lahiriah, melainkan juga perubahan sikap. Kita berani untuk meninggalkan egoisme, meninggalkan keangkuhan, meninggalkan ketidakpedulian terhadap orang-orang yang kecil dan orang-orang yang sederhana. Dan dunia membutuhkan kita untuk menyapa orang-orang seperti itu, orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kurang mendapat perhatian. Semoga di dalam masa prapaskah ini kita senantiasa menjadi tanda kehadiran Allah bagi sesama kita di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat kita, maupun tempat di mana kita diutus oleh Allah. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu untuk sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi tanda kehadiran-Mu bagi kami sebagai seorang penyelamat yang menebus dosa-dosa kami. Semoga dalam masa prapaskah ini, masa puasa dan berpantang, kami senantiasa menyadari tanda kehadiran Yesus dalam diri kami, agar kami juga boleh mengimani Dia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus kami yang berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita sekalian di hari ini segala rencana dan niat kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.